Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Anggreni Sifahani dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang managing file serta command line tips and trick. Yang pertama, kita masuk dulu ke Ubuntu sebagai root. Kita ketikkan perintah sudo min-i, terus kita masukin passwordnya. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita gunakan perintah cd slice untuk melihat isinya apa saja, kemudian ls. Nah, di sini ada banyak ya. Sekarang kita buka yang home. Caranya cd slice home, kemudian kita ls untuk melihat apa aja yang ada di home. Sekarang kita akan membuat folder yang baru menggunakan perintah mkdir. Terus nama folder yang kita pingin, di sini saya mkdir tkj. Setelah itu ls untuk melihat apakah sudah ada atau belum. Selanjutnya kita masuk ke folder tkj. Caranya cd slice home slice tkj. Nah, di sini sudah masuk ke folder tkj. Kemudian kita akan mengisikan file di folder tkj ini biar ada isinya. Caranya menggunakan perintah mkdir a, terus mkdir b dan mkdir c untuk membuat filenya. Kemudian enter, terus ls apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada. Sudah ada file A, B, dan C di folder tkj. Nah, sekarang kita akan masuk ke salah satu filenya. Misalkan kita akan masuk ke file A. Caranya yaitu cd slice home slice tkj slice A. Kemudian kita akan mengisikan file di folder A. Caranya yaitu mkdir A1, enter, terus mkdir A2 dan mkdir A3, kemudian enter. Lalu kita ls untuk melihat sudah ada apa belum. Nah, di sini sudah ada lagi file A1, A2 dan A3. Sekarang kita akan mencoba masuk ke file B, folder B. Caranya cd slice home slice tkj slice B, enter. Nah, setelah ini lakukan seperti tadi di file A untuk mengisikan filenya, yaitu mkdir B1, mkdir B2 dan mkdir B3. Setelah itu kita enter, terus kita ls. Nah, sudah berhasil. Di sini sudah ada file B1, B2 dan B3. Sekarang kita akan mencoba membuat file dokumen. Saya coba di folder A. Kita ke folder A dulu. Caranya cd slice home slice tkj slice A, terus enter. Sini saya masuk juga ke folder A1. Nah, sudah
berada di file A1. Nah, kita sudah berada di folder A1. Cara membuat file dokumennya, caranya kita ketikkan pico.txt lalu enter. Di sini kita isikan terserah kita ya, kemudian langsung saja ctrl-x untuk exit, terus Y, terus enter. Nah, di sini kan ada di file A1. Sekarang saya akan mencoba mengkopinya file yang ada di A1 ini ke folder B1. Caranya cp spasi tkj.txt /home /tkj /b dan /b1 karena saya ingin mengkopinya ke folder B1. Nah, setelah itu kita masuk ke folder B1 untuk melihat apakah filenya sudah ke copy atau belum. Caranya cd /home /tkj /b /b1, terus kita ls. Nah, di sini sudah ada ya untuk file dokumen tkj.txt-nya. Misalkan kita akan menghapus file yang dimasukkan ke folder B ini. Caranya yaitu rm tkj.txt, terus kita ls. Di sini sudah tidak ada ya untuk file dokumen tkj.txt-nya. Jadi file dokumen tkj.txt-nya sudah terhapus di folder B1. Kemudian kita akan mencoba menghapus folder. Yang dimaksud folder di sini adalah folder A, B, dan C, atau A1, A2, dan A3. Sebelumnya kita masuk dulu ke home. Terus masuk ke folder tkj, cd /home /tkj, terus ls. Nah, di sini misalkan saya akan menghapus folder C. Caranya rm spasi min R besar spasi C. Setelah itu kita ls. Nah, di sini sudah tidak ada folder C lagi. Jadi ini sudah terhapus. Contoh lagi, misalkan kita ingin menghapus folder A1. Caranya kita masuk dulu ke folder A, yaitu cd /home /tkj /a, terus kita ls. Nah, terus kita coba untuk menghapus yang A3 saja. Caranya rm spasi min R besar, terus A3 yaitu yang akan kita hapus, terus enter, kemudian ls. Nah, ini juga sudah berhasil dihapus dari folder A. Jadi yang ada di folder A cuman A1 dan A2. Nah, mungkin seperti ini saja untuk materi managing file. Kita langsung exit saja untuk kembali ke usernya.
Nah, sekarang kita akan belajar tentang tips and trick command line. Yang pertama ada tab completion. Jadi tab completion ini kita tidak perlu mengetikkan perintah-perintah secara manual. Kita bisa mengetik saja di keyboard kita, jadi otomatis akan keluar perintah-perintah yang pernah kita gunakan. Jadi kita tinggal pilih aja perintah apa yang akan kita gunakan. Contohnya di cd/etc ini. Nah, jadi di sini kita langsung mengetik saja, tidak perlu mengetikkan secara manual. Nah, terus ada lagi itu namanya history. Jadi kalau kita ketikkan history, maka ini akan muncul perintah-perintah yang pernah kita gunakan. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini juga ada angkanya atau nomor urut. Nah, angka ini bisa kita gunakan untuk kita ketikkan perintahnya lagi dengan angka nomor urutnya. Contoh, misalkan nomor 13, di sini kita harus kasih tanda seru dulu, terus nomor 13. Nah, di sini bakal muncul di perintah nomor 13 ini adalah perintah hostname ctl. Jadi di sini ada hostname dan informasi-informasi lainnya. Terus ada shortcut. Nah, di sini ada ctrl-A, terus ctrl. Di sini misalkan kita ketikkan perintah dulu. Terus di sini misalkan ada yang salah ketik, kita bisa gunakan ctrl-A untuk kembali ke yang paling awal biar mudah. Terus kita bisa kembali ke yang paling akhir dengan ctrl-E. Jadi ctrl-A adalah perintah untuk kembali ke tab yang paling awal, terus ctrl-E untuk kembali ke tab yang paling terakhir. Terus ada ctrl-W. Misalkan kita ketikkan perintah cd/home/user. Di sini usernya adalah si Fahani. Misalkan /abcd. Nah, kalau kita ingin menghapusnya biar cepat atau biar langsung, kita bisa gunain ctrl-W. Kemudian ada ctrl-R. Ini gunanya untuk searching apa yang kita ingin searching. Misalkan di sini ctrl-R. Terus misalkan ketikkan cd. Nah, di sini bakal muncul perintah apa yang diawali dengan cd. Nah, di sini munculnya adalah cd/home/sifahani. Sekian untuk video managing file dan command line tips and trick dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.